rencana kerja tahunan sekolah dan juga nanti untuk rencana anggaran sekolah. Makanya kontribusi Bapak Ibu sangat kami butuhkan. Sebagai guru terutama di sekolah ini untuk membuka dan mengeksplorasi rapor pendidikan supaya kita paham kondisi sekolah kita itu seperti apa. Karakter dan sebagainya itu ditelusuri, maka kita akan bisa paham kondisi kita itu seperti apa. Kita melihat sama-sama rapor pendidikan, kira-kira apa yang menjadi permasalahan kita sehingga nilai numerasi dan literasi kita masih di bawah. Terus perencanaan yang akan kita lakukan ke depan seperti apa. Jadi bukan kami di sini yang berbicara, tapi Bapak Ibu. Silakan kita melihat, menyimak dulu rapor pendidikan yang Bapak Ibu, coba dibuka sheet per sheet yang ada di situ sehingga kita bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan untuk dapat membantu sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah kita ini. Tolong dilihat Bapak Ibu rapor pendidikan itu. Nah, akar permasalahannya. Apa arti capaian 39,39 itu diuraikan di bawah ini. Diklik apa arti capaiannya. Dari apa yang ditampilkan di atas ini, untuk literasi dilihat kita berada di posisi 45,45% dengan capaian yang namanya sedang. Dan yang kedua di numerasi capaian kita adalah kurang dengan nilai 39,39. Nah, untuk mengeksplorasi rapor pendidikan ini kita bisa melihat di akar permasalahannya, kita pelajari akar permasalahannya. Untuk nilai mencapai kompetensi itu adalah pada nilai 40-70. Jadi kita ini masih kurang dari 40 sehingga dikatakan kurang. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2023 penurunannya baru sedikit. Kita berupaya untuk meningkatkan kemampuan anak itu paling tidak pada level mencapai kompetensi. Jadi supaya lebih terfokus pembahasan kita pada diskusi ini, kita akan melihat pada rekomendasi prioritas. Satu yang direkomendasikan kepada kita untuk meningkatkan kemampuan numerasi anak kita dari adalah melalui peningkatan kompetensi GTK. Aman lebih awal dulu bahwa melalui PMI ini akan diarahkan kita ini belajar mandiri melalui modul. Minggu ini kita belajar modul itu sehingga tidak ada modul yang tertinggal. Praktis ada yang berbeda, misalnya untuk numerasinya, jadi ada peningkatan kompetensinya. Kegiatan yang akan kita lakukan ke depan terkait peningkatan literasi dan numerasi bisa dicatat ini di wakaf. Yang pertama adalah menyelesaikan modul yang berhubungan dengan numerasi dan literasi. Ada inspirasi benahi, tinggal diklik Bapak Ibu. Jadi di situ klik, boleh semuanya, boleh pilih salah satu atau salah dua sampai postnes sudah mendapatkan keterangan sudah, maka dipelajari benar-benar, dipahami benar-benar. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, kami mohon dari Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan usul lain seperti yang Ibu Mary sampaikan tadi. Kan modul sudah nih, jadi apa lagi yang akan kita lakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi ini? Harapannya tahun 2025 nanti nilai rapor untuk kategori numerasinya meningkat. Mungkin bisa didiskusikan lagi, termasuk rewardnya juga. Biar apa maksudnya ini? Biar semuanya tuntas, begitu maksudnya. Kita diarahkan untuk memahami secara menyeluruh tentang numerasi. Dan semua guru harus paham. Mulai dari pengertian numerasi tadi kan sudah dipaparkan saya. Bagaimana mengintegrasikan numerasi, kegiatan numerasi itu dalam pembelajaran. Ini yang paling utama.
Jadi harapan kami itu melalui pembelajaran mandiri lewat MM ini kita punya pemahaman yang boleh saya katakan pemahaman yang utuh tentang numerasi. Mandiri itu tentu saja kan terekam langsung itu di PPM, ada peningkatan itu langsung karena memang hampir semua GTK PTK yang ada di SMP 15 menyelesaikan modul yang berhubungan dengan hal yang kurang yang ada di rapor pendidikan. Melaksanakan IHT ini pun itu juga merupakan pilihan lain. Walaupun kita ini dalam bentuk diskusi hanya mengundang pengawas pembina yang akan mendampingi kita, ini juga merupakan salah satu trik ataupun kegiatan kita yang akan meningkatkan hal tersebut. Nah, membuat pojok baca di beberapa tempat. Nah, saya langsung mendukung. Itu bagus. Banyak itu sebaiknya itu dilakukan les, Ibu Kepala, les untuk numerasi dan literasinya itu. Nah, kalau ingin mengintegrasikan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, misalnya untuk mata pelajaran agama, bagaimana anak-anak menghitung zakat, misalnya mungkin buat 100% zakat, malnya berapa yang dihasilkan. Memasang di setiap tanaman itu diberikan dengan mereka memindai, nanti akan keluar itu pohon apa, tentang ciri-ciri pohon, nama pohon dan sebagainya. Ada di sana seluruh mapel. Misalnya pelajaran agama, kira-kira tulisan apa yang bisa ditempel di kelas, di dinding, di mana saja. Begitupun dengan pelajaran PKM, bahasa Indonesia terutama, mungkin bisa dibuat literasi Ibu Riswati. Jadi anak-anak itu dibuat gambar yang cantik, berupa pohon atau berupa apa. Begitupun dengan muatan lokal, kearifan lokal, begitupun dengan IPS, begitupun dengan matematika dan sebagainya. Jadi program-program kita nanti bagaimana ini pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran dulu Bapak Ibu. Kalau perencanaan untuk ke depan, pembelajaran dulu bagaimana guru dengan siswa itu. Kalau masalah peningkatan PTK setelah pembelajaran ini mantap, guru. Nah, terus selanjutnya setelah guru peningkatan PTK baru sarana dan prasarana. Jadi jangan yang rapor pendidikan dan bagian-bagian yang ada di dalam rapor pendidikan, mulai dari rapor PPD, BPD, jam besi data, rapor pendidikan, prioritas keseluruhan, skala prioritas utama, RKT dan RKS itu harus bisa. Itu di dalam RKT apa ada sih? Di dalam RKS apa ada? Ternyata RKT itu tidak semua bisa dituang di RKS, tapi harus dilihat mana skala prioritasnya. Mungkin nanti kita akan melanjutkan pada diskusi lain karena komunitas kita kan selalu aktif. Kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini, bagaimana cara meningkatkan nilai rapor pendidikan, terutama pada nilai numerasi dan literasi, yaitu yang pertama yaitu agar guru-guru bisa mengerjakan modulnya secara mandiri, modul numerasi. Yang kedua tadi yaitu bagaimana guru-guru juga mengintegrasikan numerasinya ke dalam mata pelajaran, ya literasi numerasinya ke dalam mata pelajaran masing-masing. Kemudian yang ketiga, Sarana dan prasarana, setelah itu sarana dan prasarana yang mendukung. iya, meningkatkan sarana dan prasarana